Kita mau memasuki ibadah kita, tapi sebelum kita saat teduh, kita berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari nomor 257 ayat 1 sampai ayat 3.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang berdosa yang lemah ini, karena kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus Kristus telah menderita untuk kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini dari Mazmur 50 ayat 15, demikian bunyinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan,
Aku akan meluputkan engkau, dengan engkau akan memuliakan aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi kami sekarang datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
kita minggu ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca secara responsor ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya untuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kita sama-sama di ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 22 Februari 2026. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Infokafit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan topik khotbah, Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Atau Jonok Dodebata Uju Jou Jou Au. Ratapan 3 ayat 49 sampai 57. 2. SK pensiun dan mutasi tugas pendeta resort. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan Opui Eporus HKBP nomor 17/8/BP/A/PEN/12 bahwa Pendeta Robert Pandiangan MTH, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan telah memasuki masa purna tugas atau pensiun. Dan sesuai dengan surat keputusan ketetapan Opui Eporus HKBP nomor 1030/Pendeta/SK/12/2025 bahwa Pendeta Dahlan Munte MTH, Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta akan pindah tugas menjadi Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan. Berdasarkan hal di atas, maka telah dijadwalkan pertama pada hari Sabtu 7 Maret 2026 pukul 10 sampai selesai di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan diadakan ibadah dan ucapan syukur emeritasi. 2. Pada Jumat 13 Maret 2026 pukul 10 sampai selesai akan diadakan verifikasi dan serah terima jabatan di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Dan ketiga, pada hari Minggu 15 Maret 2026 di ibadah pukul 09.30 bahasa Batak akan diadakan ibadah Pabor Haton Manang Pangojak Konon pemberangkatan atau pelantikan di Gereja HKBP Mampang Perapatan. 3. Sekolah Alkitab Perempuan atau SAP HKBP Distrik 8 Jakarta. Telah dibuka pendaftaran sekolah Alkitab Perempuan atau SAP Distrik 8 DKI Jakarta dibuka sebagai respon kerinduan warga jemaat, khususnya kaum perempuan HKBP yang ingin mendapat pembekalan tentang firman Tuhan. Kegiatan akan dimulai pada hari Rabu 11 Maret 2026 bertempat di Gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan atau LPP HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berlokasi di Jalan Selat Bali nomor C1 Blok E12 Kafling Duren Sawit, Jakarta Timur. Bagi anggota jemaat khususnya kaum perempuan yang ingin mendaftar
dapat menghubungi Sintua Wik atau Nyonya Sandra Huta Barat, Boru Sidabutar, nomor HP terlampir. 4. Panitia Tahun Transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2026. Pada hari ini, Minggu 22 Februari 2026, dilaksanakan pelantikan Panitia Tahun Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2026 bertempat di HKBP Resort Pasar Minggu oleh pimpinan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dari HKBP Mampang Perapatan turut dilantik Sintua Insinyures Roberto Sinurat, Sekretaris Umum, serta Sintua Daniel Siagian, anggota bidang parenting dan keluarga sehat. 5. Kunjungan gerejawi lansia. Pada hari ini Minggu 22 Februari 2026, Punguan Lansia HKBP Mampang Perapatan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP MT Haryono di ibadah pukul 09.30 WIB yang didampingi oleh Dewan Koinonia dan akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah. Keenam, kunjungan gerejawi AMA. Pada hari ini Minggu 22 Februari 2026, Punguan AMA HKBP Mampang Perapatan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Resort Serang yang didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. 7. Tamu huria dari Paduan Suara Sfara Laetare. Pada hari ini, Minggu 22 Februari 2026, di ibadah pukul 09.30, Gereja HKBP Mampang Perapatan menerima kunjungan dari Paduan Suara Sfara Laetare dan akan mempersembahkan lagu pujian. Kedelapan, perayaan kebangkitan anak sekolah minggu. Sesuai dengan program sekolah minggu tahun 2026, pada hari Minggu 29 Maret 2026 adalah puncak perayaan kebangkitan sekolah minggu dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan, Mazmur 31 ayat 8-16, dan subtema melalui parheheon ini anak sekolah minggu menjadi pribadi yang ceria, rendah hati, dan setia meneladani karakter Kristus. Adapun rangkaian kegiatan pra-parheheon sekolah minggu antara lain: 1. Latihan menyanyi parheheon sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut oleh guru sekolah minggu. Kedua, lomba parheheon. Minggu 1 Maret 2026 akan dilaksanakan lomba cerdas cermat Alkitab untuk kelas 1-2 dan kelas 3-7. Sabtu 7 Maret 2026 akan dilaksanakan lomba bulu tangkis dan lomba futsal untuk kelas 3-7. Minggu 8 Maret 2026 akan dilaksanakan lomba bernyanyi lagu rohani untuk kelas kecil dan kelas 1-7. Minggu 15 Maret 2026 akan dilaksanakan lomba mengancing baju untuk kelas kecil dan kelas 1-2. Untuk pendaftaran lomba dapat menghubungi guru sekolah minggu masing-masing dan diharapkan kerjasama dari orang tua sekolah minggu dalam mendorong anak sekolah minggu untuk mengikuti dan mempersiapkan setiap rangkaian acara parheheon. Kesembilan, amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026. Pada hari ini Minggu 22 Februari 2026, kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 10. Pendaftaran tim pemusik HKBP Mampang Perapatan.
Telah dibuka pendaftaran bagi anggota atau ruas maupun non-anggota HKBP Mampang Perapatan yang rindu melayani sebagai pemusik, baik organ atau piano, dalam ibadah rutin pukul 7 pagi dan 09.30 WIB dan ibadah non-rutin. Pendaftaran melalui seksi musik atau Amang Sintua John Simamora, Dewan Marturia. Adapun syarat sebagai berikut. Pertama, mampu bermain organ atau piano dan membaca notasi balok buku lagu HKBP. 2. Bersedia bertugas dan mengikuti latihan persiapan ibadah. Dan bagi non-anggota HKBP Mampang Perapatan dengan syarat lain yaitu: pertama, terdaftar sebagai anggota HKBP di gereja manapun, dan kedua, membawa surat permohonan dan persetujuan dari gereja asal. 11. Ibadah Minggu Keluarga dan pemberian ulos bagi jemaat berusia 70 tahun. Di minggu pertama bulan Maret, pada hari Minggu 01 Maret 2026 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KOR, mendaftar kepada Sintua Week. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan, amplop disediakan. Untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga bulan Maret pagi dan siang akan dilaksanakan oleh week 3. Dan di dalam ibadah pukul 09.30 WIB akan diserahkan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun di bulan Februari 2026. 12. Pelaksanaan periodisasi seksi-seksi sesuai aturan dan peraturan HKBP setelah amandemen keempat tentang periodisasi kepengurusan seksi-seksi di tingkat huria. Maka pada hari Minggu 1 Maret 2026 di dalam ibadah pukul 09.30 bahasa Batak akan dilaksanakan acara pelantikan kepengurusan seksi-seksi. 13. Pembukaan rekening Bank BTN HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa selain rekening HKBP Mampang Perapatan di Bank Mandiri, kini gereja telah membuka rekening baru di Bank BTN atas nama HKBP Mampang Perapatan. Bagi jemaat yang ingin melakukan transfer persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, maupun bentuk persembahan lainnya dapat menggunakan rekening tersebut. 14. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN berupa 30 eksemplar Bible dan buku ND HKBP. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 15. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 16. Partangyangan Week. Hari Selasa 24 Februari 2026 pukul 19.30 akan dilaksanakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga Andre Aritonang, Boru Simangunsong di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga FTH Silalahi, Boru Sirait di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan Week 4. 17. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa ada 12 warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Mazmur 37 ayat 5. 18. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 19. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 20. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi Rumah Dinas Surya pertanggal 21 Februari 2026 sebesar Rp66.713.013. 21. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi. Tuhan menjaga
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di hari Minggu ini, yaitu tertulis di Kitab Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai ayat 57. Ratapan 3 ayat 49 sampai ayat 57, saya akan membacakan untuk kita semua. Air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, bagi kita yang pernah menangis dan tangisannya panjang, kita bisa memahami dan meletakkan diri kita pada posisi Yeremia. Jadi di ayat 49 dia berkata, air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya. Jadi bagi seorang yang pernah menangis, bisa karena kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan anak karena meninggal, atau mungkin berbagai masalah-masalah lain, dia bisa menempatkan posisinya seperti yang dihadapi oleh Yeremia. Dia menangis sampai air matanya bercucuran. Ini karena Yeremia sedang bergumul terhadap apa yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika Yeremia menjadi nabi di tengah bangsa Israel. Dalam masa menuju pembuangan, Yeremia lolos dari penangkapan ketika mau dibuang ke Babel. Ia lari ke atas bukit, lalu sambil menangis dia saksikan sendiri dengan mata kepala sendiri tembok Yerusalem runtuh, bait Allah runtuh. Dia lihat asap di mana-mana. Tentara Babel dan Nebukadnezar menghancurkan bait Allah yang kudus. Dia melihat sendiri anak-anak menangis, perempuan laki-laki digiring ke Babel. Dia melihat darah di mana-mana. Akhirnya dia mengalami kepahitan. Bangsa yang katanya adalah bangsa Allah, ternyata bangsa itu kalah. Sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu, kebiasaan kalau satu bangsa kalah terhadap bangsa lain, itu berarti menunjukkan Allahnya juga kalah. Jadi dia melihat kepahitan, dia melihat penderitaan, dia melihat keadaan yang mencekam, dia menangis. Dia melihat kepedihan terhadap anak-anak kehilangan orang tuanya, para perempuan yang situasinya sama dengan laki-laki, tanpa pandang bulu, tanpa melihat apakah dia kuat, apakah dia dalam keadaan baik, mereka dikejar supaya dibawa ke pembuangan. Yeremia mengalami luka batin, itu sebabnya dikatakan, air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Jadi ketika dia menangis, dalam tangisannya dia tidak menjadi orang yang apatis. Dia bukan menyesali apa yang terjadi, karena dia tahu dan dia paham bahwa apa yang terjadi yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel adalah karena hukuman Allah ketika mereka
menyembah Allah lain atau mendua hati terhadap Tuhan. Dalam ayat 4:50 sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Jadi tangisannya yang tidak henti-henti, dia memandang Tuhan. Jadi ada orang saat menangis, dia seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Dia menangis tapi dia menyesali kehidupannya. Dia menangis, dia angkat tangan terhadap masalah-masalah dan pencobaan yang sedang dihadapi. Dia menangis karena dia menyesali kehidupannya. Tetapi Yeremia di sini ketika dia melihat suasana yang mencekam, dia panjat, dia menangis dan tangisannya itu menuju surga. Artinya dia berharap karena Amang dan Inang hati yang hancur mengetuk pintu anugerah Allah. Tetapi syaratnya adalah kita harus datang di dalam tangisan dengan hati yang kosong, tidak memikirkan bagaimana cara keluar, tidak membawa apa-apa kecuali hati yang hancur. Jangan datang kepada Tuhan dengan apa yang kamu bisa buat. Jangan datang kepada Tuhan dengan rancangan-rancanganmu. Tetapi ketika kamu terbeban, ketika kamu sedang dicobai dan sedang menangis, datanglah dengan hati yang hancur dan remuk, tanpa datang dengan kalian. Datanglah dengan hati yang hancur dan remuk, menangis kepada Tuhan, sama seperti Yeremia di ayat 50, sampai Tuhan memandang dari atas. Amang dan Inang di ayat 51, Yeremia berkata, mataku memedihkan jiwaku. Amang dan Inang tahu mengapa mata terasa perih kalau kita menangis? Ternyata hal itu terjadi karena peningkatan produksi air mata, pelebaran pembuluh darah di sekitar mata, dan ini bisa berpotensi mata iritasi. Dan ini terjadi karena Yeremia sendiri langsung menyaksikan penderitaan fisik dan emosional yang luar biasa akibat dosa bangsa Israel. Dan juga ini adalah bagian dari empati dia kepada bangsa Israel. Jadi matanya sampai pedih. Ini kalau pedih kan karena keseringan menangis, dia mengeluarkan air mata. Jadi kita pun Amang dan Inang, kalau keseringan menangis, air mata terus menerus, mata kita bisa merah dan iritasi, bengkak. Itu tandanya pembuluh darah di area mata kita mengalami masalah. Jadi di sini ketika dia menangis, dia menangisi identitas bangsa Israel, dan dia menangisi para perempuan yang menderita kelaparan. Dan bukan hanya itu Amang dan Inang, para perempuan juga mengalami yang namanya pelecehan akibat pengepungan dan kejatuhan kota. Jadi duka cita seorang nabi yang hancur hatinya melihat umat Allah menanggung akibat ketidaksetiaan. Jadi dia berempati. Ini menjadi kritik bagi kita Amang Inang, saat banyak orang berduka, saat banyak ada orang yang jatuh, ada orang yang menghadapi masalah, justru banyak orang saat ini yang kehilangan empati demi konten. Jadi ada orang di tempat orang meninggal, orang lagi menangis, dia justru buat itu menjadi konten baginya. Ada orang yang sedang tabrakan atau kecelakaan atau yang kebakaran rumahnya, justru direkam, dimuat di media sosial, bukan menarik simpati lagi atau empati lagi, tetapi itu adalah Amang dan Inang itu kehilangan empati. Jadi justru di sini Yeremia menggambarkan bagaimana dia tetap berempati saat dia lolos, tapi ada orang atau bangsa Israel yang justru mengalami kehancuran. Dia tetap berempati terhadap mereka. Di ayat 52 Amang dan Inang dikatakan, seperti burung aku terus diburu. Jadi ternyata walaupun Yeremia itu sudah lolos ke gunung, tetapi dia tetap dikejar. Dia bahkan gambarkan seperti burung. Ini adalah kiasan yang menggambarkan ketidakberdayaan atau rasa takut atau posisi yang rentan. Burung
yang kecil itu menggambarkan lemah dan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Ini mencerminkan bagaimana musuh mengejar nabi ini dengan kejam tanpa henti. Jadi dia seperti burung yang dikejar. Kita bayangkan burung, kalau misalnya burung itu punya sarang di pohon, ketika datang anak kecil mengetapel atau mau mengambil burung ini dengan sarangnya, burung tidak akan punya tempat secara tiba-tiba. Jadi Yeremia mengelambangkan dirinya di dalam penderitaan bangsa Israel. Dia juga mengalami hati yang porak-poranda. Dia menggambarkan hatinya, dirinya seperti dilontari batu. Jadi dia menghadapi penderitaan yang sangat amat dalam. Di ayat 53 di ayat 53, mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Jadi Amang dan Inang, Yeremia pernah dimasukkan ke sumur. Jadi kalau sumur ini menggambarkan keadaan yang sangat dalam, dan orang yang masuk di dalam sumur ketika minta tolong itu tidak ada mendengar. Jadi dia gambarkan dia berada di dalam lubang yang dalam ini, dan ketika dia minta tolong tidak ada yang mendengar. Selain dia dimasukkan ke dalam lubang, dia ternyata juga dilontari dengan batu. Jadi sudah jatuh ditimpa tangga kemudian. Tapi di dalam situasi ini, ketika dia sudah menggambarkan tentang ketidakmampuannya untuk bebas, dan di ayat 54 dia berkata, air membanjir di atas kepalaku, binasalah aku. Dia sudah mendekati keputusasaan. Dia sudah mendekati tidak ada harapan. Tetapi di ayat 55, di tengah-tengah tanpa ada harapan, tidak ada yang mendengar, dia justru berkata, ya Tuhan, aku memanggilmu namamu. Jadi di dalam situasi sulit, di dalam sebuah penderitaan yang sangat dalam, dia tidak menutup hatinya, dia tidak menutup pengharapannya, dia tidak menutup ketergantungannya, dia memanggil Tuhan. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 56 dia meyakinkan dirinya, engkau mendengar suaraku, engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu. Lalu apa yang mau dikatakan Nats untuk kita saat ini, Amang dan Inang? Melalui Nats ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita semua. Yang pertama, Amang dan Inang, setiap orang mempunyai masalah. Dan saya tidak tahu masalah, penderitaan atau beban apa yang sedang kita alami saat ini, atau pencobaan apa yang sedang kita alami saat ini. Tapi yang pasti di semua pencobaan dan yang kita hadapi saat ini, bisa jadi itu seperti seseorang, seperti Yeremia yang menggambarkan dirinya di dalam sebuah lubang, karena jauh ke atas lubang ini sangat dalam dan jauh ke atas daratannya. Mungkin tidak ada orang yang mendengar. Walaupun ada yang mendengar tetapi tidak memberikan solusi kepada kita. Ada cara kita dengan menangis, dan biasanya kita menangis karena ketidakmampuan kita lagi untuk melakukan apapun. Jadi orang ketika sudah punya masalah, dia sudah menangis. Ini adalah tanda-tanda dari orang yang tidak mampu melakukan apapun. Maka tindakan yang bisa dia lakukan adalah hanya menangis. Bisakah menangis? Silakan menangis. Bisakah kita mengeluarkan air mata? Silakan mengeluarkan air mata. Tapi Amang dan Inang, menangislah di dalam iman, menangislah di dalam doa, mengangkat seruan kepada Tuhan. Sama seperti Yeremia, dia mengatakan sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Menangislah bukan karena tidak ada harapan, tetapi menangislah karena kita menangis di dalam doa karena kita memiliki keyakinan Tuhan membuka tingkapnya, Tuhan membuka anugerahnya untuk menolong kita.
Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi akan selalu ada, tetapi ingat dan yakinkan diri kita bahwa pencobaan malapetaka itu berada di dalam kuasa Tuhan. Hanya jangan pergunakan potensi atau kuasa, potensi atau kelebihanmu untuk menonjolkan dirimu. Mari kita lihat dan kita dalami nats epistel kita, yaitu ketika Tuhan Yesus dicobai, ketika Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, ia lapar dan haus, dan ketika itulah iblis datang mencobai Yesus dan mengatakan, kamu lihat ada batu, ubahlah batu ini menjadi roti. Amang dan inang, Tuhan Yesus bisa melakukannya, tetapi yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Yang mau dikatakan adalah amang dan inang, kita membutuhkan roti sebagai kebutuhan jasmani, tetapi ada kebutuhan kita yang sangat penting yang mungkin melebihi roti, yaitu kebutuhan rohani, yaitu firman Tuhan. Karena kita terdiri dari jasmani dan rohani, maka amang dan inang, ketika Tuhan memberikan kita kepuasan-kepuasan, ketika Tuhan memberikan kita kelebihan-kelebihan, ketika Tuhan memberikan kita berkat-berkat, baik ke harta, baik ke pekerjaan, jangan pernah melupakan dan meninggalkan Tuhan, karena sudah terpuaskan dengan kebutuhan jasmani. Ada kebutuhan yang sangat diperlukan oleh hidup kita, yaitu kebutuhan rohani. Kita memerlukan firman Tuhan. Setiap orang memiliki pencobaan-pencobaan dalam kehidupannya. Tetapi ingat dan yakinkan diri kita bahwa semua pencobaan yang sedang kita hadapi itu berada di dalam kuasa dan penglihatan Tuhan. Maka amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, ketika di antara kita mungkin ada yang menangis karena kekhawatiran, kiranya kita datang kepada Tuhan, mengangkat masalah kita ke hadapannya. Kalau kita memiliki dosa, ketika kita mengalami atau memiliki pengalaman masa lalu, jangan diamkan itu, karena itu akan membuat kita menjadi penakut. Orang yang takut adalah orang yang belum selesai dengan hidupnya. Orang yang masih menyimpan dosa-dosanya. Jadi dia tidak tulus datang kepada Tuhan. Orang yang takut sering adalah orang yang fokus pada lukanya, bukan pada Tuhannya. Orang yang takut, orang yang pesimis adalah orang yang fokus kepada kekurangan dan kelemahannya, dan orang yang fokus kepada kesalahannya. Nats ini mengajarkan mengingatkan kita seperti Yeremia memandang kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa masalah itu akan datang, tetapi dia tahu Tuhan mendengar ketika dia meminta. Maka tetaplah meminta seberat apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Yang kedua, amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak ketika kita menghadapi masalah, mungkin saat ini kita terpuruk, lalu bertanya, di mana Tuhan? Adakah mungkin dari antara kita yang sedang menghadapi sudah sampai titik nadir terendah di dalam kehidupannya? Tapi kita diyakinkan saat ini, amang dan inang, bahwa Yesus juga di dalam ini kan sudah kita hari ini sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Jadi kita diingatkan tentang penderitaan Tuhan Yesus yang mengalami sampai titik terendah ketika Tuhan Yesus dikubur masuk ke dalam dunia maut, tetapi bangkit. Yesus masuk ke dalam dunia maut, titik terendah di dalam kemanusiaan, kematian, tetapi Yesus bangkit. Ini mengingatkan kita, amang dan inang, setiap orang bisa dimenangkan Tuhan
Karena apa? Karena Tuhan ada. Jadi di dalam keterpurukan, di dalam titik nadir kita, ingat Amang dan Inang bahwa Tuhan ada dan Tuhan tetap baik. Mari kita mengingat bagaimana Tuhan berkarya di perjalanan kehidupan kita. Kalau Yeremia mengatakan di Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhanlah bagianku. Tuhanlah bagianku. Jadi Amang dan Inang, merataplah, tapi sekalipun kita meratap, sekalipun keadaan buntu, tetapi ingatlah jalan Tuhan tidak dapat kita pahami. Jadi Yeremia di dalam nats ini dia meratap terhadap bangsa Israel di dalam kejatuhan dan di dalam kepahitan mereka. Tetapi di Yeremia 29 Amang dan Inang digambarkan, di sana dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Esra 1 juga, di Esra 1 juga dikatakan bahwa Allah di ayat 2, beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Ini adalah tentang janji bahwa Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel, karena Allah adalah Allah yang setia. Allah membawa mereka pulang walaupun 70 tahun kemudian. Allah bahkan memakai orang yang tidak mereka duga-duga, justru Raja Kores, yang mau dikatakan Amang dan Inang, ketika kita sedang mengalami pergumulan, pencobaan dalam kehidupan, jalani saja. Kalau kita sedang mengalami pertarungan saat ini, jalani saja. Karena Tuhan tidak pernah selesai terhadap kehidupan kita. Jalani saja, hadapi saja. Tuhan tidak pernah selesai dengan hidup kita. Dia masih memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa yang tidak kita pahami. Tapi Tuhan mau mengembalikan kita kepada damai sejahteranya. Yang terakhir, melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang nats ini mengingatkan kita, apapun ratapanmu, apapun keluh kesahmu, ingat saja ayat yang ke-56. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu. Ayat 57, engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Ini adalah jaminan bagi kita orang percaya yang bergantung kepada Tuhan. Engkau mendengar suaraku, engkau mendekat ketika aku memanggilmu, dan engkau berfirman, jangan takut. Amang dan Inang, kiranya ini menguatkan kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Panggil saja Tuhan, minta saja pada Tuhan, berseru saja pada Tuhan, karena Tuhan akan mengawal kita melewati masa-masa sulit kita dan memberikan jaminan bahwa Tuhan sanggup dan mau, dan Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Walaupun masalah kita sangat berat hari ini, Tuhan akan menguatkan kita dan mengatakan untuk tidak takut. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Banyak hal yang sedang kami hadapi, yang tidak kami bisa katakan kepada siapapun, tapi kami tahu Tuhan mau mendengar seruan kami dan permohonan kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka setiap saat, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam mendidik anak-anak mereka,
dalam berbagai hal yang sedang mereka hadapi. Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami juga bawakan kepadamu kerinduan jemaatmu atas jodoh, atas rumah tangga, atas anak. Tuhanlah yang memberikan dan memperlengkapinya. Kami juga bawakan kepadamu jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada 18 orang. Tuhan memberikan rasa syukur atas kelimpahan yang Tuhan berikan setiap saat dalam kehidupan mereka, atas sukacita, atas keluarga, atas pekerjaan, atas pergumulan, atau atas apapun yang Tuhan perbolehkan mereka hadapi. Kami juga bawakan kepadamu keluarga yang berulang tahun pernikahan. Sepanjang minggu ini ada 5 kakak. Tuhanlah yang menyempurnakan cinta kasih dalam keluarga mereka dalam menghadapi pasang surut kehidupan keluarga. Kami juga bawakan kepadamu ya Tuhan, yaitu jemaatmu yang sakit. Ada 12 orang yang berada di rumah sakit, yang masa-masa pemulihan, yang harus kontrol ke rumah sakit. Tuhan menguatkan iman mereka, Tuhan memberkati obat mereka, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga bawakan kepadamu semua kegiatan yang berlangsung sepanjang minggu ini di gereja, yaitu pelayanan kategorial dan juga pelayanan week. Tuhanlah yang menguatkan semua pelayan yang akan melayani, dan semua jemaat juga turut serta aktif dalam pelayanan tersebut. Kami juga bawakan kepadamu yaitu kunjungan gerejawi lansia dan kunjungan gerejawi ama dan tamu huria yang akan datang di ibadah minggu. Tuhanlah yang memberkati semua Tuhan dalam semua kunjungan yang sedang mereka lakukan serta mereka di perjalanan. Kami juga bawakan kepadamu yaitu panitia yang ada di gereja ini dan di distrik, panitia Gotilon, panitia Tahun Transformasi HKBP Distrik 8, panitia renovasi rumah dinas. Tuhanlah yang menguatkan dan mencukupkan kami supaya ada dana untuk kebutuhan yang dibutuhkan. Kami juga bawakan kepadamu para panitia persiapan kebangkitan anak sekolah minggu, demikian juga panitia pelaksanaan pensiun dan mutasi pendeta resort. Tuhanlah yang memberkati mereka melakukan dan menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung keperluan semua kegiatan tersebut. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan pemerintah kami yang memerintah di negara ini di tengah banyaknya masalah. Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan empati kepada mereka supaya banyak hal yang bisa mereka lakukan di negara kami ini. Kami juga bawakan kepadamu saudara-saudara kami yang sedang berduka karena bencana ekologis di berbagai tempat yang belum selesai dan mereka membutuhkan pertolongan. Kiranya kami tetap mau mendukung mereka baik melalui doa ataupun materi yang bisa kami berikan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapanmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.